Tank adalah kendaraan tempur yang paling kuat. Tank biasa bergerak bersama gabungan infanteri dan kavaleri lainnya. Menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, membeli tank baru sangat mahal dan tidak bisa langsung diadakan. Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila ada perbaikan dan upgrade spare part pada tank lama. Meski sudah berusia lanjut, tank tua masih aktif dioperasikan hingga saat ini. Kiprahnya bisa dilihat dalam tiap beberapa latihan tempur. Tank peninggalan sejarah banyak yang masih beroperasi di seluruh dunia, beberapa negara bahkan telah mengupgrade sehingga tank itu berfungsi lebih modern. Mari kita lihat 8 tank tertua yang masih beroperasi saat ini. Pertama, M41 Walker Bulldog. Juga dikenal sebagai tank kaliber 76 mm merupakan tank ringan Amerika, yang mulai beroperasi pada tahun 1953. M41 adalah kendaraan yang dapat bermanuver baik dan bersenjata lengkap. Masalah pertama adalah mesin berisik, boros bahan bakar dan bobotnya cukup berat. Ini menjadi masalah saat diangkut dengan pesawat udara. M41 adalah tank ringan Amerika yang ditugaskan ke seluruh dunia dan diekspor dalam jumlah cukup besar. Tank ini dulu dijual ke negara-negara seperti Brasil, Spanyol, Chili, Republik Dominika, Selandia Baru, Somalia, Taiwan, Tunisia, Lebanon, dan lain-lain. Banyak dari tank ini di-upgrade dan beberapa masih digunakan. Taiwan saat ini memiliki 675 tank M41. Tank yang masih beroperasi adalah AMX-13. Ini adalah tank ringan buatan Prancis yang mulai beroperasi pada tahun 1952. Total produksi mencapai lebih 7.700 unit di mana 4.300 unit diantaranya digunakan oleh militer Prancis. Sementara sisanya diekspor ke berbagai negara termasuk Indonesia, India, Israel, Argentina, dan lainnya. Tank AMX-13 sudah tidak digunakan tentara Prancis mulai tahun 1980-an. Tetapi banyak tank bekas yang masih berfungsi baik dan diekspor dengan harga lebih murah. Hingga saat ini digunakan di lebih dari 10 negara, seperti halnya alutsista tua TNI yang hingga kini masih digunakan. AMX-13 tentu juga mengalami retrofit besar-besaran. Pindad menanamkan mesin turbo diesel berdaya 400 tenaga kuda menggantikan mesin lama yang cukup boros. AMX-13 retrofit ini juga mendapatkan transmisi otomatis baru untuk memudahkan kerja pengemudinya. Berikutnya adalah M48. Ini adalah tank tempur utama generasi pertama Amerika yang diperkenalkan pada Februari tahun 1952. Hampir 12.000 diproduksi dan digunakan dalam berbagai pertempuran seperti konflik Arab-Israel, Perang India-Pakistan, Perang Portugis dan Perang Vietnam. Pada zamannya tank M48 adalah tank terbaik di medan perang. Dengan mengupgrade ratusan tank yang rusak dapat mengembalikan memperkuat alutsista. Turki adalah operator terbesar dengan lebih dari 750 unit yang beroperasi saat ini. Taiwan mempunyai sekitar 500 tank M48 yang telah di-upgrade. Tank T-54 dan T-55 adalah seri dari tank buatan Uni Soviet, yang diterjunkan dalam perang dari tahun 1948 sampai tahun 1962. Tank ini masih digunakan sampai sekarang, terutama pada tentara negara-negara bekas Uni Soviet, Afrika, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Tentara Rusia sudah tidak menggunakan tank ini sejak tahun 2016. Mereka adalah tank yang paling banyak digunakan di dunia dan cukup tua, lebih dari 50 tahun. Berikutnya adalah M4 Sherman. M4 adalah tank medium yang paling banyak digunakan oleh Amerika Serikat dan Sekutu Barat setelah Perang Dunia Kedua. Dia dikirim ke pertempuran di berbagai konflik di seluruh dunia, termasuk dalam Perang Korea, Perang Arab-Israel, Perang Vietnam dan Perang Indo-Pakistan. Sisa-sisa unit Sherman Inggris yang tertinggal di Indonesia kemudian beralih tangan ke kavaleri KNIL. Dari kavaleri KNIL berapa Sherman dihibahkan ke pihak KKO Angkatan Laut. Setidaknya ada 9 unit Sherman yang masuk inventaris KKO Angkatan Laut. Berikutnya tank M3 Stuart, tank ringan Amerika era Perang Dunia II. Tank tersebut disuplai ke pasukan Inggris. Dari puluhan tank Stuart TNI yang ada, kini hanya ada 2 yang tersisa. Tapi hanya satu saja di antaranya yang masih bisa berfungsi. Indonesia memiliki puluhan tank Stuart ini dari bekas peninggalan Hindia Belanda. Yang lain sudah dijadikan monumen.
Yang ini saja masih bisa jalan karena sudah kita modifikasi, ujar Kasih Litbang Pusat Persenjataan Kavaleri, Pusenkav, Mayor Denny B. Selain Indonesia, Paraguay masih memiliki 14 tank Stuart dalam daftar aktif di Angkatan Bersenjata. Dan sekarang tank tertua yang masih beroperasi hingga saat ini adalah T-34. Ini adalah tank menengah Soviet yang diperkenalkan pada tahun 1940. Varian T-34 banyak diekspor setelah Perang Dunia II dan baru-baru ini, lebih dari 130 masih digunakan. Pada Perang Dunia II T-34 Soviet yang dirampas digunakan Nazi, selain diperbaiki tank rampasan itu diubah menjadi meriam anti-pesawat swagerak. Jerman bahkan menggunakannya sebagai persenjataan untuk kereta lapis baja. T-34 adalah tank terbaik Soviet semasa Perang Dunia II. Dengan persenjataan dan lapis baja yang kuat serta akselerasi dan kemampuan manuver yang baik, tak ada yang dapat menyaingi T-34 di medan perang sampai tahun 1942. Tank Rusia dapat beroperasi di medan yang kami pikir mustahil. Daya tembak T-34 juga mengesankan. Bagi infanteri Soviet, ia berfungsi sebagai pelindung barisan dan kendaraan pendukung yang sangat baik. Tank T-34 dapat diandalkan di segala medan, kenang Kolonel Jenderal Johannes Friesner, Komandan Grup Angkatan Darat Ukraina Selatan. CNN melaporkan, tank-tank ini masih aktif digunakan oleh militer Laos. Pada Perang Dunia II, tank T-34 merupakan tulang punggung Angkatan Bersenjata Soviet untuk menghadang Panzer Jerman. Dan tank tua buatan Inggris, tank Centurion diperkenalkan pada tahun 1945, adalah tank tempur utama Inggris pada periode pasca Perang Dunia II. Dalam konflik Arab-Israel, meriam 105 mm L7 Inggris yang terpasang di Centurion milik pasukan Israel lebih canggih dari segi jarak pandang dan penetrasi lapis baja. Saat peluru menembus lapis baja akan meledakkan cadangan amunisi. Dalam Perang Yom Kippur 1973, kurang dari 100 tank Centurion dari Brigade Lapis Baja ke-7 mengalahkan sekitar 500 T-55 dan T-62 Suriah. Antara 1946 dan 1962, 4.423 tank Centurion telah diproduksi dan digunakan beberapa negara seperti Inggris, Australia, Kanada, Denmark, Mesir, India, Irak, Israel, Yordania, Belanda, Selandia Baru, Afrika Selatan, Swedia, dan Swiss. Tank Centurion digunakan oleh Afrika Selatan sejak tahun 1957, dibeli langsung dari Inggris, tetapi kemudian Afrika Selatan membeli Centurion dari India dan Yordania. Mulai tahun 1970, PBB memberlakukan embargo senjata yang semakin ketat di Afrika Selatan, karena praktik apartheid dan pelanggaran HAM. Sekarang tank ini masih dipakai di Afrika Selatan, dan masih dimodernisasi.